arti aslinya Rabbun itu kan pemilik. Oke. Nah, pemilik. Nah, Pemimpin. Rabbun itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya menjadi kata majmu', diidhofahkan. Nah, disandingkan. Ketika Rabbun itu disandingkan Macet Ustadz Wafi. Tetapi ketika lafal Rabbun itu sendirian, maka Rabbun cuma maknanya satu, yaitu Tuhan. Begitu. Nah, ini namanya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf misalnya, itu ada Rabbun yang bermakna raja. Karena disandingkan kepada sebuah kalimat, sebuah kata. Di sisi lain, di dalam Al-Quran ada ayat Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, karena disandingkan, jadi punya dua makna dia. Bisa untuk Tuhan, bisa untuk makhluk. Sama seperti di dalam Bible. Di dalam Bible nih, ketika disandingkan, Rabbun itu bisa bermakna beda selain Tuhan. Seperti para suami yang harus ditaati oleh istri-istrinya. Itu para suami wajib ditaati oleh istri-istrinya sebagai Rabbun, sebagai Tuhan. Kalau sebagai Rob. Betul nggak? Dia harus seorang pemimpin. Dia harus seorang pengatur. Dia harus seorang yang menetapkan. Setuju nggak bahwa ketika seorang mendapatkan mempunyai kedudukan yang seperti itu, maka dia bisa dipanggil sebagai Rob? Atau Ustadz Wafi sendiri jelaskan dalam keadaan atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi seseorang supaya dia bisa dipanggil Rob? Kata kan? Misalnya begini, ada satu kelompok nih. Ada satu kelompok. Nah, di mana kelompok ini kan punya kepala. Kepala itu pemimpinnya, dia yang menetapkan. Dia yang mengatur, dia yang mimpin. Ah, maka dia itu dapat disebut sebagai Rob nggak? Oh, beda bahasa Arabnya. Kalau pemimpin di sebuah kelompok, itu di dalam bahasa ketakutan mereka. Loh enggak, benar. Jadi cari di majalah misalnya. Bentar deh sama Ustadz. Atau di Al-Quran. Ustadz Wafi, Ada saya aman. tutup dulu. Ustadz Wafi bentar, sebelum ditanggapi, saya tutup kamera. Sebutannya Sayyid. Oke, lalu kenapa itu di dalam surat Yusuf itu dia disebut sebagai Rob? Itu raja, bukan pemimpin kelompok, raja. Di mana dia dikatakan raja? Nggak ada di situ dikatakan raja dia. Duh, kan Al-Quran pakai bahasa Arab, Dis. Bukan, di dalam surat Yusuf ayat 23 itu Beda ketika mungkin Yusuf... di surat Yusuf tertulis raja, Dis. Kan ini Oke, bahasa Arab, gini aja dah, biar enak kita. Menurut Al-Quran, berapa robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf satu. Robnya Nabi Yusuf satu. Kenapa di dalam surat Yusuf ayat 23 dia punya dua rob? Oh enggak, yang kedua itu, yang raja itu bukan robnya Yusuf, tapi robnya penjaga penjara saat Nabi Yusuf nitip salam. Itu konteksnya. Tapi dia bilang Robbi loh. Oh, coba cek di ayatnya. Oke, saya tampilkan ya surat Yusuf ayat 23 ya. 23. Setelah ini saya tanya balik ya. Boleh. Harus. Kadang-kadang kita itu debat kusir nggak berujung ya karena begini nih. Oke, saya balikkan dulu kamera saya ya. Yusuf ayat 23 ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Di sini jelas-jelas dia kata-kata ya, innahu nih. Aduh, sebentar. Kelihatan nggak kata-kata innahu rabbi? Betul nggak? Terus? Nah, waktu dia mengucapkan innahu itu artinya sesungguhnya, rabbi. Ini maksudnya kata rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada raja. Nggak kedengeran? Kepada raja. Nggak kedengeran? Kecil Tat, suaranya kecil. Kepada raja. Oke, berarti ditujukan kepada manusia, betul? Ya, manusia. Nah, waktu dia bilang Robbi itu manusia, Allah termasuk Robbinya juga nggak?
Iya, terus Berarti berapa robnya Nabi Yusuf di sini? gini, boleh saya jawab? Boleh nggak saya jawab nih? Gini, sebelum dijawab, saya cuma bilang begini. Gini, Ustadz, yang menjadi keprihatinan saya, ketika kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, Bapa di surga sebagai Tuhan, itu sebenarnya sama kayak begitu loh, Ustadz. Jadi Yesus itu Rob kami, Bapa di surga juga Rob kami, begitu. Oh, paham. Maksud Anda, kata Tuhan. Si Tuhan itu apa? Lah, kan gini, Anda bertanya ke saya, seolah-olah Rabbun itu ada yang manusia, ada yang sang penguasa segalanya. Nah, itu sama Tergantung seperti kami. Rob itu siapa dulu gitu loh. Tunggu dulu. Ini saya perjelas dulu. Menurut Anda bukan Tuhan sang penguasa semesta, bukan ya? Berarti sekedar pemimpin umat di bumi, begitu? Ustadz, tidak ada definisi Tuhan yang artinya itu pencipta langit dan bumi, Ustadz. Rob itu, Tuhan itu definisinya adalah seseorang atau sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Tuh, berarti Yesus menurut Mas Edis sama seperti status Robbi yang bermakna raja di surat Yusuf. Bapa di sorga juga statusnya begitu, sama juga. Sama. Bukan berarti cuma Yesus aja, Bapa di sorga juga statusnya juga Rob yang seperti itu. Karena definisi Rob itu ya itu. Berarti Bapak di surga pun bukan penguasa langit dan bumi. Gak berat ini Nah, definisinya. kan Rob juga. Kan disebut Rob juga. Begini loh Ustadz, kita itu bukan membicarakan sesuatu yang di luar yang sedang kita bahas. Definisi Rob atau definisi kurios adalah apapun yang kepadanya kita menaklukkan diri. Begitu loh. Berarti Bapak di Jadi- surga dan Yesus bukan penguasa dalam konteks disebutan Rob ya. Siapa bilang? Ini makanya saya bilang diskusi kita ini agak Katanya- sulit gini. Biar Ustadz paham yang ada di dalam kepala saya. Gini loh. Kalau Ustadz tanya sama saya, atau sebenarnya pengertian Al-Quran sendiri, setan itu bisa jadi robnya seseorang nggak? Bisa. Bisa. Makanya sekarang itu tergantung apakah kita menjadikan dia sebagai rob kita gitu loh. Makanya sebenarnya begini Ustadz, apa yang saya temukan dari Al-Quran dan yang saya temukan dari Al-Quran dan Alkitab itu sebenarnya ya sama aja. Bahwasanya seseorang itu kalau dia mau jadi orang yang Kristen sejati, dia itu harus mengambil Bapa di surga sebagai robnya dengan perantaraan firman-Nya atau anaknya yang diutus ke dunia. Dan juga dengan perantaraan Roh Kudusnya. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu rob yang datang daripada Bapa di surga. Jadi dengan menjadikan Yesus Tuhan, dengan menjadikan Yesus Rob, itu tidak menjadi kemusyrikan seperti yang ada di pikirannya orang Islam. Karena orang Islam sesungguhnya melakukan hal yang sama. Mereka menjadikan Sekarang saya tanya balik Muhammad... ya. Oke, mereka menjadikan Muhammad sebagai robnya. Bagaimana cara umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya? Dengan cara tahluk, patuh, taat kepada Muhammad. Makanya ketika Muhammad berkata, orang muslim harus berseru, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Intinya sama aja kok. Jadi intinya Iya. Islam Paham. menuhankan Allah dengan perantaraan Muhammad, Kristen menuhankan Bapa di surga dengan perantaraan Yesus dan Roh Kudus. Oke. Selesai diskusi kita. Oke. Silakan. Muhammad itu statusnya diperintahkan oleh Allah. Betul. Nah, pandangan Islam Mas Edis, Allah ini sang penciptanya. Nabi Muhammad adalah wasilahnya. Nah, kalau memang sama seperti itu, berarti pemahaman Mas Edis di dalam kekristenan adalah Bapa adalah sang penciptanya, Yesus hanya seorang utusannya. Tidak ada bagian dari Bapa, tidak disebut sama seperti Bapa, tapi dia hanya pemimpin yang diperintahkan untuk mengabarkan saja. Betul seperti itu berarti? Enggak betul juga. Tuh,
Gimana kok gak betul? Katanya Iya, salah. karena apa? Karena begini, kita itu gini, yang sering kita salah Ini pahami itu antum gini sudah loh. hampir jadi Islam loh sekarang. Begini, yang sering kita saling pahami, yang salah pahami itu, kita tidak bisa membedakan sang pencipta dengan Tuhan, gitu loh. Gini, Antum makanya sudah begini hampir Ustadz. jadi orang Islam barusan. Dis. Gini Ustadz, Hampir biar sedikit lagi, enak coba. kita Yusuf, Ustadz Yusuf Wafi. Bisa nggak seseorang ganti sang pencipta? Gak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak seseorang ganti Tuhan? Gak bisa. Nah, ini makanya kita debat kusir. Padahal Nggak di bisa. dalam Al-Quran, orang itu bisa ganti Tuhan. Makanya ada orang yang Tuhannya itu bukan Allah. Yang Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Yang Tuhannya itu adalah patung. Yang Tuhannya itu adalah ulama. Makanya ganti Tuhan itu bisa. Tetapi ganti sang pencipta tidak bisa. Makanya Ya, kita debat kusir terus di sini, Ya, Ustadz. makanya titik tekan saya bahwa status Nabi Muhammad dengan status Yesus itu sama, kata Mas Edis. Jadi dia ini hanya sebagai Pengertiannya. Iya, hanya Bukan statusnya sama. yang sama. Pengertiannya sama. Iya, maksudnya itu tugasnya sama, status pengertiannya sama. Nah, berarti ketika kita mentaati Nabi Muhammad yang notabene-nya perintah itu datang dari Allah, Mas Edis mentaati Yesus yang notabene perintahnya datang dari Sang Bapa. Bapak di Nah, sorga. berarti Yesus dengan Nabi Muhammad adalah utusan Sang Pencipta. Begitu. Saya betul? tidak mengakui Muhammad utusan sang pencipta. Itu Nah. masalahnya. Bukan, perbandingan kamu tadi. Perbandingannya kurang lebih ya. Berarti Yesus ini utusan, Nabi Muhammad utusan. Jadi mereka adalah utusan. Di balik Betul. mereka ada Sang Pencipta yang mengutus dan mengatur mereka, betul? Ya, tetapi dalam konsep ini saya tidak mengakui bahwa Allah itu sang pencipta dan Nah, Muhammad dalam konteks utusan ini sang berarti- pencipta gitu. Iya, saya enggak sedang bahas itu. Yang saya bahas adalah status kedudukan Nabi Muhammad dengan Yesus sama-sama utusan. Kamu kan mengatakan kita tidak perlu berdebat lagi Ya. kalau sudah sepakat, kan begitu? Ya, nah masalahnya begini sekarang. Masalahnya kenapa kita tidak mengikuti Yesus, malah mengikuti Muhammad? Karena kalau mengikuti Muhammad, maka kita itu akan seperti Muhammad. Setuju nggak? Oh, berarti kalau kita mengikuti Yesus, kita akan sama seperti Yesus, kena salib juga nanti. Inilah. Berarti kalau mengikuti Muhammad, kita akan seperti Muhammad tinggal di Arab. Oh iya dong. Iya dong. Jadi begini, maksudnya begini. Mengikut itu maksudnya seperti apa sih? Mengikut itu maksudnya Nah, kita itu Sekarang meneladani. Temanya begini. Lebih pantas mana mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus? Ah itu, gitu. Oke. Jadi intinya itu sebenarnya begini. Menjadi Kristen adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Menjadi Islam adalah membuat dirimu semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Muhammad. Nah masalahnya kalau orang mirip seperti Muhammad itu akan bahaya. Karena Muhammad di dalam Al-Quran itu dicontohkan sebagai orang yang berbuat salah dan berbuat dosa. Contoh. Sudah. Betul nggak kalau Muhammad di dalam Al-Quran itu berbuat salah dan berbuat dosa? Sudah nggak? Kalau sudah gantian. Selesaikan dulu. Nggak dijawab sama dia. Udah selesaikan dulu. Nanti saya jawab semua itu. Lanjut. Iya, sebelum Anda jawab, betul nggak Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai seseorang yang berbuat salah dan berbuat dosa? Nggak ada itu. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama sampai yang keenam, di mana di situ ada seorang buta yang datang kepada Muhammad. Lalu Muhammad berwajah masam. Dia bermuka masam dan berwajah sepet. Tetapi jikalau para pembesar-pembesar Quraisy yang datang, yakni orang-orang yang kaya, maka Muhammad melayaninya.
Nah, disitulah Muhammad kena tegur oleh Allah. Setuju? Enggak setuju. Nanti saya jelaskan itu. Nah, coba jelaskan. Aja setuju, main setuju aja. Nah, coba jelaskan. Orang buta yang mendatanginya. Nah, kenapa wajah Nabi bermuka masam, Mas Edis? Apakah karena yang datang adalah orang miskin? Bukan pembesar Quraisy orang kaya? Oh, tidak Mas Edis. Coba kita sebutkan. Ini ya, abasa wa tawalla. Wahua, siapa? Aktor yang buta itu siapa? Namanya Ibnu Ummi Maktum. Namanya nih yang datang kepada Nabi nih. Wasmuhu Abdullah bin Syurah bin Malik bin Rabi'ah Al-Fihri. Itu nama panjangnya. Beliau datang min Bani Amir Bani Lu'ay. Dia datang dari Bani Amir Bani Lu'ay. Wadzalika annahu ata Rasulullah. Saat itu dia mendatangi Rasulullah. Wahwa yunaji Utsbah bin Rabi'ah wa Aba Jahl. Dan dia ingin mengutarakan tentang Utsbah bin Rabi'ah dan Abu Jahal bin Hisham. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Nabi Muhammad di sini masam? Nah, kemudian yad'uhum. Ini kalau Jelasin gini kan lah. diskusi cakep. Ini diskusi mantap kalau begini. Jadi kita itu berusaha membangun. Di dalam surat Abasa ayat yang pertama tadi, Muhammad, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela Muhammad karena orang tersebut nggak punya tata krama di hadapan Nabi. Orang tersebut tidak punya sopan santun, tidak punya itikat yang baik di hadapan seorang Nabi. Pasti Allah akan membela Muhammad. Tetapi ayat Al-Quran berbunyi bahwa itu dikontrakan dengan seorang kaya. Makanya di ayat selanjutnya, akan tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepadamu, maka engkau melayaninya. Makanya di dalam ayat tersebut dikatakan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya. Ayat keempatnya, ayat ketiganya, tahukah kamu bahwa barangkali ia ingin membersihkan diri? Ini udah ada klarifikasinya. Nggak ada di sini dikatakan dia datang kepadamu untuk memotong omonganmu. Nggak ada. Di sini jelas loh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Nah, ini aslinya, ini Al-Qur'annya, bukan pelintiran yang dibacakan oleh Ustadz Wafi tadi. Lalu dikatakan di ayat 5-nya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar Quraisy yang orang kaya, serba cukup punya duit, maka kamu melayaninya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran ini membongkar sosok Muhammad yang membeda-bedakan orang. Kalau sama orang miskin, ibarat kata begini, sekarang banyak ustadz, banyak pendeta, pastor yang mata duitan. Kalau jamaahnya miskin, nggak punya duit, susah itu dihubungin, nggak bakal ada waktu. Di mana Pak Pendeta, di mana Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz begini, sibuk. Tapi kalau orang kaya, jamaahnya kaya, dia siap. Nah, ini sosok Muhammad digambarkan yang seperti itu. Makanya kita itu tidak boleh mirip dengan Muhammad. Kita harus mirip dengan Yesus. Kemudian, masalah Matius tadi. Di situ, kalau kita baca konteksnya, itu adalah peristiwa di mana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Tuhan Yesus sesuatu. Harus dibaca sampai selesai loh. Baca sampai selesai. Terima kasih. Ketika kita membaca itu secara utuh, di situ perempuan Kanaan itu meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus mencobai perempuan Kanaan itu dengan kata-kata seperti ini. Tidak baik memberikan roti yang diperuntukkan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Itu adalah sebuah perumpamaan
Sama seperti ketika orang Indonesia ngomong ada udang di balik batu, bukan berarti si itu udang, enggak. Nah, kemudian si perempuan itu menanggapi Tuhan Yesus. Tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tahu nggak apa respon Tuhan Yesus? Pada akhirnya, dia membenarkan seorang perempuan Kanaan tersebut. Makanya dibaca secara penuh. Makanya Tuhan Yesus mengasihi baik orang-orang Yahudi maupun perempuan Kanaan sekalipun. Begitu. Makanya Oke. dibaca yang utuh. Ya, Silakan. ya. Kelemahan kita dalam bahasa Arab lalu dimaknai oleh ulama yang pakar bahasa Arab, beliaulah yang tahu konteksnya. Sedangkan ketika Mas Edis menolak ulama nih keterangannya, Anda hanya pakai terjemahan. Di sisi lain, Anda memaknai Bible Anda sesuai kehendak Anda sendiri. Kalau misal yang datang kepada Nabi Muhammad adalah orang kaya, lalu Nabi Muhammad itu senang, ahlan wa sahlan kalau orang kaya, maka tidak mungkin ada surah Al-Kafirun. Kita cek surah Al-Kafirun yang datang orang-orang pembesar Arab semua yang menawarkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian ahlan wa sahlan, selamat datang wahai saudaraku, lalu Nabi itu kayak senang gitu kedatangan orang kaya? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil gurumu ini karena kamu nggak mampu berdebat dengan saya. Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi begini, ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Karena tadi Ustadz Wafi mengatakan begini, inilah kami Islam. Saya menjawab berdasarkan tafsir. Saya menjawab berdasarkan kitab. Sementara Edis menjawab berdasarkan pikirannya sendiri. Ini ada kesalahan fatal di sini. Begini. Al-Quran itu bukan kitab untuk para ustadz. Al-Quran itu adalah kitab untuk manusia. Sementara umat muslim telah membuat Al-Quran itu hanya untuk ulama-ulama saja. Tidak boleh orang-orang seperti Ustadz Wafi, Yusuf PI pakai akalnya, tidak boleh pakai pikirannya. Harus pakai pikirannya ulama-ulama. Nah, pemahaman seperti ini teman-teman, apalagi di Indonesia, itu sudah dicekokin dari orang itu masih kecil. Kamu nggak boleh nafsir Al-Quran karena kamu nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang boleh nafsir Al-Quran itu hanyalah ulama-ulama saja. Nah, berangkatlah kamu ke pondok pesantren, kirim duit kamu ke sana. Nah, inilah yang mengakibatkan umat tidak bisa berpikir, umat tidak bisa punya pemahaman, umat tidak berkembang, sehingga yang berpikir haruslah para ulama saja. Sehingga apa? Sehingga orang berbondong-bondong dikirim ke pondok pesantren untuk manggut-manggut apa kata ulama mereka. Yang demikian itulah kesesatan mereka yang tidak melampaui batas. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh berpikir, orang biasa tidak boleh menafsirkan atau memahami Al-Quran. Gak ada. Al-Quran itu memang harus dipahami oleh para pembacanya semua. Siapapun yang membaca Al-Quran itulah yang harus memahaminya. Gak boleh harus, kalau saya gak boleh harus pakai otaknya si Anu. Gak boleh begitu, Ustaz. Lagian kalau akhirnya kita mengikuti para ulama tadi yang Pak Ustadz tunjukkan tadi kitabnya, kita malah tersesat karena apa? Karena mengikuti pelintiran dan karangan-karangan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran jelas mengatakan orang itu datang kepada Muhammad bisa jadi dia ingin mendapat pelajaran. Boleh jadi dia mencari petunjuk, tapi boro-boro buru-buru difitnah. Bahwasanya dia datang kepada Muhammad katanya untuk motong-motong omongan Muhammad. Nah, inilah yang mengakibatkan umat muslim sekarang sudah menuju kepada sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dipahami dan dipelintir oleh ulama-ulamanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Wafi mengatakan kepada saya bahwa saya itu menjawab berdasarkan pikiran saya sendiri.
Jadi Ustadz Wafi membawa kebiasaan dalam agama Islam bahwa orang Kristen itu harus menjawab Bible berdasarkan pelintiran orang. Tidak seperti itu metode dalam Kristen. Metode dalam Kristen adalah membaca apa yang tertulis di dalamnya. Saya bacakan. Tadi ini kan yang Pak Ustadz bahas. Baik, saya balik dulu kamera saya. Bisa dibesarkan Yusuf PI. Nih. Ini enaknya orang Kristen, bukan pakai kitab pelintiran. Kita pakai apa yang tertulis saja di dalamnya. Perhatikan, perempuan Kanaan yang percaya. Jadi orang-orang Kanaan itu sebelumnya saya kasih dulu backgroundnya ya. Orang-orang Kanaan itu berbeda keyakinan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kanaan ini adalah penyembah dewa Molokh. Mereka berbakti kepada allah-allah lain. Dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, perhatikan, jangan selesai. Kalau umat Muslim kan kalau baca sampai sini doang. Ya. Lanjut. Untuk mohon maaf nih, Ya, umat lanjut. Muslim sering membaca sampai di sini titik. Untuk apa? Untuk bersyahwat rohani. Iya, ada apa-apa. Coba Tenang, biar saya ayatnya selesaikan. tadi. Iya, Saya coba. selesaikan dulu. Hmm. Kenapa umat Muslim berhenti sampai sini? Karena sampai di sini mereka sudah ereksi syahwat rohaninya. Makanya dia nggak mau baca ayat selanjutnya. Karena di ayat selanjutnya ini akan menempeleng mukanya mereka. Perhatikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ini jawabannya, ini jangan dibuang. Maka jawab Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini. Apakah di sini Tuhan Yesus mencampakkan perempuan itu? Mengatakan bahwa perempuan itu nggak pantas dia menerima roti itu? Akhirnya apa? Besar imanmu ibu, terjadilah apa yang kau kehendaki. Ini luar biasanya. Makanya kalau baca itu, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau baca itu harus sampai selesai. Supaya apa? Supaya kalian tidak ejakulasi dini. Kalau kita sedang berbicara sesuatu yang mengambil contoh-contoh, misalnya ada udang di balik batu, misalnya. Atau seorang laki-laki yang memuja perempuan, engkaulah matahariku. Kan ada lagunya, engkaulah matahariku. Apakah itu langsung dia matahari? Kan tidak. Ketika kita berkata, Saya nanya ilmunya. ada udang, tenang, ada udang di balik batu. Apakah kita lagi ngomongin udang yang ada di balik batu? Kan tidak. Nah, ketika Yesus berkata, tidak baik memberikan roti, yang roti ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak nih. Tetapi kok malah dilemparkan kepada anjing? Apa kita berbicara soal anjing? Tidak. Itu berbicara mengenai sebuah metafor. Makanya kalau baca Bible Ilmunya itu, namanya apa? ilmunya namanya apa? Ya pakai akal logika lah. Gimana? Ya kan? Akibul Kita begini loh, Wafi. Kita itu tidak boleh. Dibully dari tadi teman-teman.
yaitu penonton Oke, yang boleh menilai. ilmunya. Gini saja. Kita tidak usah saling menilai. Semua dikembalikan kepada penonton. Nah, silakan tanggapannya. Kan otaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, sang pemegang Al-Quran. Apa kata beliau? Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham. Innama warrathu al-ilmah. Tapi para ulama mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi khattin wafir. Maka ilmu, ini saya baca terjemahnya. Kamu kan minta terjemahannya. Warisan tersebut ia telah mengambil bagian dari banyak. Berarti dia sudah mengambil banyak dari bagian para nabi. Ketika yang diambil dari para ulama adalah ilmunya. Yang ngomong seperti itu bukan saya, Mas Edis, tapi adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya Islam. Dikasih tahu cara memahaminya oleh sang pemegang Qur'annya. Ikuti ulama, karena dia pewaris para nabi. Kita nggak pakai otak-otak sendiri sehingga sampai pemahamannya kayak orang nggak ada otak gitu loh. Bukan. Kita ikut Nabi Muhammad itu sesuai dengan tuntunan dari Allah. Begitu. Beda sama Mas Edis. Mas Edis tadi mengatakan, pakai apa ilmu perumpamaannya? Ya pakai akal logika. Sehingga, kalau pakai akal logika, maka tidak memungkinkan orang-orang itu akan memahami secara maksimal. Tidak bisa. Satu ayat Al-Quran, Mas Edis, dipahami dalam Al-Quran. Bisa dipahami ayat ini turun siang hari atau turun malam hari. Namanya ayatul laili wa ayatul nahar. Ada namanya nasikh dan mansukhnya. Belum kita belajar asbabun nuzulnya. Belum kita belajar asbabul wurudnya. Belum kita belajar majas kinayahnya. Belum kita belajar muqaddam muakhornya. Belum kita belajar banyak. Itu bukan dari kita pribadi, Bang. Itu dari sang pemimpin syariatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya enak ada orang yang bisa memahami secara maksimal. Kalau kita disodorkan terjemahan, tidak ada geluti dalam memahaminya, maka wajar semua orang menyatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang oneness bilang dirinya ada Roh Kudus. Yang Advent mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Tunggu dulu, jangan kepanasan, santai Mas. Saya kan mendengarkan secara seksama dari tadi kan. Nah, gitu. Ya, yang oneness mengatakan dirinya ada Roh Kudus. Yang Yahudi mengatakan dirinya golongan yang selamat. Semuanya seperti itu. Bukan surah. Dalam Matius 15 tadi. Ini kan bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia. Berarti kita boleh memahaminya itu, kata Mas Edi, sesuai dengan otak dan akal. Jadi ada poin-poin yang agak sedikit bercandaan, sarkas, dan nggak ada tujuannya tadi ya. Gini, pertama-tama yang harus Ustadz Wapi pahami bahwa banyak hadis itu adalah hasil daripada rekayasa. Dan itu, tenang dulu, jangan gelisah. Jadi ini menurut seorang peneliti hadis, namanya adalah Bukhari. Dia dikatakan sebagai Imam Bukhari. Jadi perjalanan Imam Bukhari menurut sejarah orang Islam, dia menemukan kurang lebih 600.000. Bayangkan, 600.000 hadis yang dia periksa selama 16 tahun. Tetapi yang dia temukan sahih itu hanyalah 6.000. Artinya apa? Artinya ada 99% orang bercerita tentang Muhammad tetapi isinya ngibul. Makanya tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti agama Islam selama 13 tahun. Dan saya ngerti betul dengan persis kenapa dan apa yang terjadi dalam agama Islam. Pertama, kenapa hadis itu palsu? Kenapa dikatakan barang siapa yang memahami Al-Quran harus mengikuti ulama? Kenapa hadis itu palsu? Perhatikan. Kenapa Muhammad mustahil mengatakan itu? Pertama, karena di zaman Muhammad itu nggak ada ulama. Siapa ulama sebelum Muhammad?
itu mengindikasikan bahwa hadis itu sebenarnya dibuat di zaman ketika sudah banyak ulama. Mereka mengarang hadis tersebut untuk apa? Supaya orang berbondong-bondong datang ke pondok pesantren dan belajar kepada ulama sehingga mereka menghasilkan fulus. Karena apa? Karena di zaman Muhammad nggak ada ulama. Siapa ulama di zaman Muhammad? Nggak ada. Makanya hadis tersebut sudah pasti gombal gambul. Dan hadis yang palsu itu banyak sekali, dan umat Islam itu mengakui bahwa ada banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya, bahkan di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim pun sampai detik ini masih dipalsu-palsukan sama orang Islam. Nah, lalu apa kata Al-Quran? Perhatikan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya kamu jangan ragu-ragu. Artinya apa? Orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran dijadikan rujukan untuk bertanya. Nggak ada dijadikan rujukan orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Makanya saya bilang begini, saya kan sering bilang begini. Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran? Yaitu Taurat, Injil. Itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi sangat memprihatinkan, di rumah orang Islam tidak didapati Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang mengakibatkan banyak sekarang umat Islam berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang umat Islam baca adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab, misalnya kitab di surga nanti burung berdiri 70 tahun, tidak turun-turun, ya kan? Betul tidak? Itu kan kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya umat Muslim waktu baca Quran, dia baca sambil terbalik begini, sambil tidur-tiduran. Disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yakni Injil, malah akhirnya dibaca terbalik, beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, sehingga akhirnya umat sebentar belum udah gelisah dia gelisah dia gelisah. Baik, kemudian yang kedua, sebenarnya tema kita tadi kan intinya kita sudah sama tadi. Tidak bercacat celah, tipu tidak ada di mulutnya. Perhatikan, dia tidak berdusta. Al-Quran membenarkan bahwasanya Isa itu adalah seorang yang suci. Sementara di dalam Al-Quran jelas tadi Pak Ustadz, Muhammad membeda-bedakan orang. Kalau orang miskin, orang buta datang kepada Muhammad, dia berwajah masam. Tetapi jikalau seorang kaya yang datang kepadanya, Muhammad langsung melayaninya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan begini. Ustadz Wabi tadi bilang begini. Loh, bagaimana ketika Muhammad berkata kepadanya bahwasanya kalau orang dia mengobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy, mereka Muhammad tetap ini. Tetapi kalau kita bacakan di dalam Quran, ada satu peristiwa di mana Muhammad pernah di dalam satu barisan dengan orang-orang Quraisy, dengan para pembesar-pembesar mereka, ketika Muhammad sujud bersama-sama dengan mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itu, ya, para yang disembah-sembah mereka itu adalah pembawa berita dari Allah atau yang disebut dengan Gharanik. Nah itu. Lalu ayat itu kan ditegur. Nah ini nanti Pak Ustadz Wabi bisa jelaskan. Maka turunlah ayat bahwa tidak seorang Rasul pun kami utus. Maka ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka setan memasukkan sesuatu kepadanya dan lalu Allah menegurnya. Ini satu peristiwa di mana Muhammad pernah
bersama-sama dengan orang-orang Quraisy, sujud bersama dan membuat mereka senang. Lihat Muhammad bersama-sama dengan kita. Itulah sehingga turun ayat Quran yang menegur dia bahwa setan menyisipkan ke dalam ayat tersebut sehingga Muhammad terpeleset. Kemudian yang kedua, Muhammad juga, mohon maaf nih, tapi kalau ngomong gini nanti saya dibilang menista. Enggak. Kalau saya bilang gimana ya, tapi memang begini, ayat Al-Quran mengatakan kalau mau ngomong sama Muhammad itu memang harus bayar. Makanya saya katakan seandainya ada seorang ulama sekarang yang mata duitan, ya mau gimana? Karena dicontohkan. Nih saya balikkan Sub.